Apa kabar? Tuhan Yesus baik, luar biasa, dahsyat. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Papi Mami yang memberikan kesempatan kepada kakak untuk bisa berbagi. Terima kasih juga buat Kak Debbie yang memberikan kesempatan. Eh, Hadirat Tuhan yang sangat kuat. Satu hal yang direma dalam hidup saya adalah bahwa waktu kita ada di hadirat yang Tuhan yang kuat, tidak mungkin tidak ada yang berubah dari hidup kita. Waktu kita sering ketemu dengan Tuhan, mungkin mata jasmanimu belum melihat. Tapi waktu kamu ada di hadirat Tuhan yang kuat, saya terlalu percaya bahwa pasti ada yang berubah dari hidup. Sampai satu waktu nanti, mungkin tadi kalau Kak Debbie ngomongin tentang lawatan, sampai satu waktu nanti yang kamu biasanya merespon sesuatu masalah dengan sangat cepat, marah, emosi, kamu tiba-tiba merasa, aku jadi kayak loading ya gitu. Seharusnya tadi aku marah gitu. Dan kamu nggak pernah tahu kalau itu bukan karena teori yang kita pelajari di kelas. Bukan karena kita baca buku yang banyak, PL, PB, buku tafsiran-tafsiran. Tapi percayalah setiap kali kita ada di hadirat Tuhan yang kuat, pasti ada sesuatu yang berubah di hidup kita. Sering sekali kita berkata bahwa kita dimuridkan di hadirat Tuhan. Kita ini orang-orang yang dimuridkan di hadirat Tuhan. Supaya waktu nanti lawatan itu terjadi seperti yang Kak Debbie sampaikan. Kita ini orang-orang bukan, wow, lalu bertanya, gimana ya caranya? Itu hanya orang-orang yang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi kita ini adalah orang yang mengerti jalan-jalannya, yang diajari jalan-jalannya. Jadi waktu nanti lawatan itu terjadi, kita enggak hanya wow, kita mengerti bagaimana Tuhan mengerjakan itu semua, apalagi kita adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 2. Sambil mempersiapkan dalam satu perenungan, dalam satu saat teduh, saya merenungi hidup saya ini sebenarnya dari kacamata manusia, kacamata keluarga, kacamata pribadi, sangat tidak layak untuk menerima cinta yang sangat brutal dari Tuhan. Dalam sebuah perenungan saya melihat bahwa menurut kacamata dunia, saya tidak layak untuk dipercayai. Ini saya bicara saya ya, nggak tahu perspektif teman-teman kepada diri teman-teman. Sangat tidak layak untuk dicintai, sangat tidak layak untuk dipercayai. Waktu kita datang sama Tuhan, kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan melihat hidupmu nggak ada apa-apanya. Mungkin waktu kita ketemu dengan teman-teman kita, mungkin kita masih bisa berkata, oh yang aku punya dari yang dia punya lebih banyak. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, mau kamu anggap dirimu 10, kamu waktu ketemu dengan Tuhan, kamu nggak ada apa-apa. Di perenungan ini saya melihat diri saya, iya ya Tuhan. Ini bukan siapa-siapa gitu. Tidak ada apa-apanya. Layak dicintai. Kenapa saya bilang cintanya terlalu brutal? Effortnya nggak pernah ada yang se-effort dia. Mungkin orang-orang dunia berkata, aku mencintaimu setengah mati, Tuhan mencintai kita sampai mati. Tapi nggak hanya cukup di mati, dia hidup kembali ya. Oke, sama-sama kita baca di Roma 12 ayat 2. 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sekali lagi saya ulangi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Tadi kakak bilang bahwa dalam perenungan saya melihat diri saya ini sangat tidak layak untuk dicintai. Sangat tidak ada modal untuk dipercayai sesuatu. Kenapa? Jadi kakak pede aja. Ya. Kan mungkin kalau kita ketemu dengan orang yang baru atau kakak ketemu dengan orang yang baru yang nggak pernah tahu background hidupku, mungkin pun berpikir bahwa aku nih orangnya dari dulu baik-baik. Mungkin orang-orang yang biasa yang udah lama dekat denganku, yang mengenalku mungkin tahu seluk-beluk hidup. Bahwa kalau nggak karena hadirat Tuhan yang mengubahkan, kalau bukan karena pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, darah Yesus, nggak akan pernah bisa untuk menerima semua itu, menerima cinta, anugerah, kepercayaan, perkenanan, dan apapun yang teman-teman sudah terima dalam hidup teman-teman. Coba sesekali renungin, apa sih yang jadi poin sehingga aku bisa dipercaya? Ray, mungkin kamu bisa main musik, Yosua kamu bisa mimpi di depan, Kak Debbie, dan lain sebagainya. Apa? Di hadapan Tuhan nggak ada. Dari yang berdosa, diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mati buat hidup kita dan bangkit. Lalu apa yang berikut? Kenapa kita jadi orang yang kalau dilihat orang lain kayak bukan orang yang pernah mengalami keterpurukan, kejatuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Pembaharuan budi. Di sini dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Waktu kita tidak menjadi serupa dengan dunia, berarti tandanya kita sudah berubah. Waktu kita tidak mau jadi sama dengan dunia, berarti kita sedang melangkah menuju sebuah perubahan. Kalau dikatakan selanjutnya, supaya kamu membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Selama ini semua orang juga selalu berkata, kita harus bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Kalau bisa yang sempurna, kenapa yang baik? Tapi sebelum kita bisa membedakan ketiga hal ini, ada hal yang harus berubah dari hidup kita. Harus ada transformasi dalam hidup kita, yaitu pembaharuan budi. Kita nggak bisa dari yang berdosa menerima pengampunan, terus kita langsung bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Nggak bisa. Oleh karena itu di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan kata selanjutnya, sehingga. Berarti seperti seorang bilang, kamu harus lakukan ini supaya ada yang berubah. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan berkenan dan sempurna. Tapi apakah mudah di pembaruan budi, teman-teman? Tidak. Tapi menjelaskan tentang rohani dari kita yang berpindah dari yang miskin, menengah ke kaya, dari yang biasa ke supernatural, dan banyak hal yang Papi ajari kita setiap minggu. Pembaharuan budi juga. Apa itu akal budi? Apa itu budi? Bicara tentang batin manusia yang menimbang untuk memutuskan sesuatu. Apa ya? Seringkali saya membuat sebuah perenungan. Kenapa ya? Ada banyak orang yang sebenarnya ngalami Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya mereka statusnya Kristen. Tapi nyatanya kita nggak bisa membedakan mana yang Kristen dan mana yang bukan Kristen. Kenapa? Nggak ada transformasi dari yang lama ke yang baru.
Firman Tuhan yang berkata, kamu bukan lagi ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru. Sebab yang baru telah datang kan, firman Tuhan berkata. Tapi apa yang terjadi di firman Tuhan juga berkata bahwa roh kita ini memang kuat, tapi daging kita ini lemah. Jadi di pembaruan budi ini bukan sebuah hal yang mudah. Pembaruan budi bukan sebuah hal yang gampang untuk diubahkan dengan seketika. Ya. Oke, mari kita buka di Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Saya akan bacakan. Sementara aku berbicara, berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan permohonanku ke hadapan Tuhan, Allahku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku masih berbicara dalam doa, Gabriel yang telah kulihat dalam penglihatan sebelumnya pada waktu persembahan kurban petang, terbang dengan cepat ke arahku. Ia mengajari aku, berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi kepadamu pemahaman dan pengertian. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, dan aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau dikasih jadi camkanlah firman itu, perhatikanlah penglihatan itu. Jadi pemahaman dan pengertian. Waktu dia berdoa, waktu dia berpuasa, waktu dia berdoa mengaku dosanya, dosa bangsanya, waktu dia ada di hadirat Tuhan, malaikat itu menghampiri dia, ada pengertian, ada pemahaman yang dia pahami, yang dia dapatkan. Nah, waktu waktu ada pemahaman dan pengertian itu, dia jadi punya keberanian untuk menyampaikan itu. Dia jadi mengerti bahwa Tuhan itu penuh kasih. Jadi di setiap perjumpaan, seperti yang kakak bilang tadi di awal, setiap perjumpaan, di setiap hadirat Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan juga berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dan lain sebagainya. Setiap kali perjumpaan itu akan mengalami pembaruan. Nah, bagaimana kita bisa dapat mengalami pembaruan kalau kita nggak mau berjumpa dengan Tuhan? Enggak kita terus berdoa tapi kita nggak mengalami pembaruan? Bisa. Kitab juga mencatat bahwa dalam kitab Yesaya, bangsa ini datang memujiku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan berkata demikian. Mungkin kalau kita introspeksi diri masing-masing, kita pernah datang ke Tuhan, tapi kita hanya seperti menyetor muka di hadapan Tuhan. Kita berdoa mungkin, tapi pikiran kita sedang kemana-mana. Habis ini aku ngapain ya, tugasku yang ini belum kukerjain, aku belum tidur, lama banget doanya nggak amin-amin, deklarasinya panjang kali. Ada banyak hal. Tipis sekali kita kelihatannya seperti dengan sungguh-sungguh, tapi yang mengerti siapa? Tuhan dan kita. Makanya satu waktu saya merenungi, bilang kenapa ya ada orang yang bilang percuma doa-doa. Sering ya teman-teman dengar ya orang bilang percuma berdoa. Kenapa? Kenapa orang bisa berkata seperti itu? Karena sebenarnya mereka belum melihat buah dari hidup kita. Sudah sering berdoa, tapi mereka belum melihat itu. Makanya dengan cepat, meskipun sebenarnya itu kata-kata yang menyakitkan ya. Aku berharap dari kita nggak ada yang mengungkapkan seperti itu. Percuma berdoa. Karena mereka nggak mau tahu dengan doa-doamu dan perjalananmu, mereka cuma mau buah dari hidup. Sekali lagi, Daniel waktu ketemu dengan malaikat, waktu dia berdoa merendahkan diri loh dia di situ. Menurutku ini salah satu pendoa, menurutku dia salah satu imam yang berdoa buat mengaku dosanya tapi juga dosa bangsanya. Wow, itu yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Berdiri buat kota ini. Mungkin hati kita berkata atau pikiran kita, rasanya nggak sabar Tuhan. Satu kali saya bertanya juga sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak langsung jawab aja ya doanya? Aja sih aku jawab doanya langsung. Waktu kemuliaan itu turun, kita tahan nggak sama kemuliaan itu? Atau yang kedua, kita curi kemuliaan itu? Atau yang ketiga, kita mengembalikan kemuliaan itu?
bisa saja langsung menjawab doa kita. Tapi ada 3 kemungkinan. Kita mencuri kemuliaan itu, malah kita yang gak tahan dengan kemuliaan itu, atau yang ketiga, kita tahu kemuliaan itu jadi bagian Tuhan. Tapi menurutku kalau pondasinya belum kuat, ya antara kemungkinan 1 dan 2 kita mencuri atau kita gak tahan dengan kemuliaan. Di Amsal 19 ayat 11, satu orang bisa membacakannya, saya akan bacakan dari terjemahan lain nanti. Amsal 19 ayat 12. Ayat 11. Satu orang bisa membacakan, tolong. Kalau di versi mudah dibaca, pengalaman membuat orang sabar dan orang semakin sabar bila mengabaikan hinaan. Pengalaman membuat seorang sabar. Pasti secara ukuran jasmani, pengalaman waktu kamu terus dilatih. Tapi pengalamanmu dengan Tuhan, saya terlalu percaya. Seperti yang kakak bilang di awal tadi, waktu kita berjumpa dengan Tuhan di hadirat Tuhan, itu yang membuat kita panjang sabar. Itu yang membuat kita, tadi aku loadingnya lama banget ya, seharusnya kan aku marah. Apa? Itu karakter-karakter Kristus yang kita ketemu waktu kita datang di hadirat Tuhan. Itu menular dalam hidup kita. Orang kusta ketemu Tuhan, dia jadi kudus. Orang sakit ketemu Tuhan, dia disembuhkan. Orang lumpuh ketemu Tuhan, dia berjalan. Apapun yang bersifat negatif waktu ketemu Tuhan, dia jadi hidup. Dia dibangkitkan. Dan lain sebagainya. Jadi, pembaharuan budi. Sekali lagi, gak mudah. Waktu itu terjadi, kita jadi panjang sabar seperti yang dikatakan. Kita jadi punya pengertian dan pemahaman seperti yang terjadi pada Daniel. Amsal 17 ayat 2, satu orang bisa membacakan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Budak loh ini. Budak yang berakal budi. Waktu pembaruan budi itu terjadi, waktu akal budi itu ada dalam hidupnya. Dia yang seharusnya budak, yang seharusnya tidak layak mendapat warisan, tapi karena dia berakal budi, karena pembaruan sudah terjadi dalam hidupnya, dia bisa mendapat warisan. Abraham ya kalau nggak salah ya, yang bilang, oh aku nggak mau kalau Eliezer yang harus mewarisi harta warisannya kan. Tapi di sini terjadi, waktu kita diubahkan, waktu pembaharuan itu terjadi, budak pun yang seharusnya nggak pantas dapat warisan. Mumpung kakak ingat. Nggak tahu pernah kakak cerita atau belum. Papa saya datang dari keluarga papa mamanya dibeli. Di Sumba masih ada kasta-kastanan seperti itu. Papa saya, jadi dulu papa mamahnya, oma opa saya, itu dibeli karena raja ini punya harta banyak. Dibelilah entah opa saya yang dibeli atau oma saya lupa lah pokoknya. Jadi nikah sama orang rumahnya dari raja itu. Tapi waktu raja ini meninggal, dia nggak punya anak laki-laki. Anak perempuan ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Akhirnya kan kalau perempuan kami di Sumba ya pergi mengikuti suaminya dan nggak menerima warisan dari keluarganya kalau anak perempuan. Harus warisan itu turun kepada anak laki-laki. Tapi berhubung dia nggak punya anak laki-laki, satu-satunya anak dari, bahasa kasarnya, anak dari budak adalah papa saya laki-laki. Jadi semua harta warisan raja itu turun ke papa saya. Tapi bagaimanapun di mata orang-orang
Seringkali saya masih dengar kalimat yang berkata bahwa, oh dia dulu hamba. Tapi seharusnya sekarang kami udah nggak punya Tuhan karena udah meninggal semua mereka. Tapi harta itu turun ke papa saya. Tuhan kami yang adalah gitu. Karena ya yang dipunyai dari raja itu turun ke papa. Jadi kadang pun kalau urusan-urusan apa, mereka seperti melihat papa saya itu seperti raja yang dulu itu gitu. Kayak mewakili gitu. Nah, itu teman-teman, budak yang berakal budi, pun dia dapat warisan yang seharusnya itu nggak layak buat dia. Oke? Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Sumber kehidupan. Saya tidak bilang bahwa yang rohani itu nggak penting, nggak ya. Cuman hari ini yang Tuhan sampaikan dalam hidup saya, sebenarnya kata pembaruan budi ini saya dapat waktu saya jalan pagi beberapa hari yang lalu. Lagi jalan pembaruan budi. Saya gumuli pembaruan budi apa ya Tuhan? Apa ya? Ternyata akal budi itu disampaikan di Alkitab banyak sekali. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Tadi kita lihat bahwa dia bisa jadi pengalaman, dia bisa jadi pengertian, pemahaman yang baru. Budak mendapat warisan karena dia punya akal budi, tapi juga sumber kehidupan. Amsal 13 ayat 15. Ini ayat yang terakhir. Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Jadi teman-teman, waktu dari berdosa kita diampuni, kita mengalami pembaruan budi, di situ kita mengerti ada banyak hal yang harus kita seharusnya dapat. Tapi pada kenyataannya, kita berhenti waktu kita sudah diampuni. Kita berhenti waktu kita sudah mengerti, saya sudah dibaptis, saya sudah Kristen. Puji Tuhan, orang-orang Spenduk udah mengubah KTP saya jadi Kristen. Cukup. Itu yang saya temui di orang-orang banyak. Berharap di kita nggak ada ya. Cukup di situ. Padahal ada yang lebih, there is more. Makanya waktu jadi Kristen, tetap aja ada banyak hal kegagalan. Jangankan hanya jadi Kristen, lulusan teologi pun. Kenapa? Kadang pun yang dipilih masuk kategori baik aja belum. Apalagi sempurna. Kenapa? Memilih jalan sendiri. Pembaruan budi itu tidak terjadi. Saya berharap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita nggak hanya berhenti waktu kita mengerti bahwa cintanya itu besar. Tapi nggak ada pembaruan budi dalam hidup kita. Dan kita kehilangan dengan banyak berkat yang seharusnya Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang seharusnya, karena kita punya akal budi itu. Kita mengerti pengalaman itu penting. Pengalaman bersama Tuhan itu penting. Pengertian dan pemahaman yang dari Tuhan itu penting. Bahkan mungkin pun kalau orang bilang kita ini budak, tapi waktu kita ini hamba Tuhan, tapi karena kita berakal budi, kita memperoleh warisan itu. Karena memang kita anak raja di atas segala raja. Kita mengerti akal budi itu jadi sumber kehidupan. Kenapa? Ada hikmat, ada kebijaksanaan terhadap hidup orang-orang yang mengalami pembaruan budi. Gak mungkin waktu kita ketemu Tuhan, terus kita nggak punya hikmat. Kecuali kita memilih jalan-jalan sendiri. Ada sumber kehidupan. Bahkan mendatangkan karunia. Dan masih banyak hal. Nanti waktu teman-teman coba ketik akal budi aja di Alkitab. Muncul dari PL sampai PB. Ada banyak hal. Tapi itu yang kakak mau bagikan. Berkat dari waktu kita mengalami pembaruan. Tapi kenapa pembaruan itu menjadi sangat sulit? Ada banyak hal yang terjadi. Yang membuat kita jadi nggak mau dibaharui.
Sebenarnya kita punya benih, karena kita ini orang mencintai damai, nggak mau ambil resiko dan sebagainya. Pembaharuan itu setiap hari, nggak hanya sekali seumur hidup. Terus terjadi setiap hari. Pembaharuan itu terus terjadi setiap hari. Itu yang nanti yang menolong kita jadi tumbuh rasa percaya yang dulu kan, oh aku orang trust isu. Kita jadi percaya karena kita mengalami pembaruan, kita jadi percaya kepada Bapa di sorga. Kita jadi percaya kepada pemimpin. Yang Tuhan ingatin ke aku, beberapa hari yang lalu ngobrol sama salah satu kakak. Pertanyaan yang bilang, pokoknya aku parafrase lah kata-katanya. Kenapa? Apa yang membuat bisa tenang? Bisa tenang adalah kami lagi ngobrolin satu permasalahan, proses. Apa yang membuat tenang? Cuman muncul di kata hati saya, percaya. Waktu kita percaya dia Bapa yang baik, maka kita tidak akan penuh dengan kekhawatiran. Itu bukan sebuah hal yang mudah. Mungkin bertahun-tahun ada banyak orang yang mengecewakan kepercayaan. Beberapa hari yang lalu saya ikut Zoom, kami konseling komunitas. Pengajar saya memberi pertanyaan. Apa yang membuat kamu percaya pada seseorang? Apa yang kamu temukan dari orang itu yang membuat kamu percaya sama dia? Lalu apakah kamu pernah mengalami menjadi tidak percaya pada orang lain? Ceritanya kami masuk breakout room, tiga-tiga nih. Ternyata pengajar itu juga ikut masuk breakout room. Pas kena di saya. Nah kan jadinya tiga tuh sebenarnya di breakout room. Teman saya yang satunya jaringannya nggak bagus. Jadi udah kayak video call aku sama pengajarku di situ. Cerita panjang kali lebar. Saya cerita dari background saya yang sulit sekali untuk percaya sampai bisa percaya. Cerita dari backgroundnya dia dari sangat dipercaya sampai nggak bisa membedakan mana orang jahat dan orang baik. Pengajar saya bilang, oh cek, waktu saya kecil, kami dari SD kalau mau pergi ke sekolah, uang jajan tuh udah ada di situ, misalnya di wadah. Orang tua kami bilang, ambil aja secukupnya. Rasanya di situ mau ku jawab ibunya, enak kali hidupmu bu. Gitu. Itu orang tuanya bilang, ambil aja. Jadi seluruh keluarga besar kami itu kami dipercaya katanya. Sampai waktu besar katanya, sering aku disakitin cek katanya, sama pacarku katanya. Percaya aja sama dia, sama seperti orang tuaku memberikan kepercayaan dari aku kecil katanya. Ya, ternyata segala sesuatu yang datang dari didikan keluarga, kalau nggak dimurnikan sama Tuhan, itu aja tetap aja yang salah. Yang menurut orang, iya enak ya kamu dipercaya ya. Mungkin orang-orang kita nih yang datang dari keluarga saya ya, yang datang dari keluarga yang mungkin susah untuk percaya, mungkin saya akan bilang, wih enak banget hidupmu ya, gampang sekali dipercaya. Tapi ternyata kalau itu nggak dipulihkan Tuhan, itu juga menjadi sebuah masalah. Begitu juga dengan sebaliknya yang tidak pernah dipercaya atau susah untuk mempercayai, itu juga bisa menjadi masalah. Tapi waktu itu dimurnikan Tuhan, mengalami pembaharuan, itu akan jadi berkat. Amin. Jadi udahlah, oh karena si A kan dia kan datang dari keluarga yang memang dari dulu, dia udah seperti itu. Saya kan enggak. Hey, comparing your life with other people. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Cepat kali waktuku habis. Tapi mari letakkan itu ketidakpercayaan kita ke Tuhan di mezbah setiap kali kita datang, supaya itu diperbaharui, supaya kita jadi percaya sama orang. Apalagi yang perlu kita letakkan? Apalagi yang perlu diperbaharui? Ketidaktaatan kita. Menundukkan diri kita yang kurang. Dan sebagainya. Kayak apa? Waktu kita mengalami pembaharuan. Itu loh tadi. Seperti yang dibilang. Supaya kita bisa membedakan yang baik, berkenan, dan sempurna.
hanya akan jadi orang yang bertahun-tahun menjadi Kristen, ibadah di hari Minggu, mengerti 66, baca kitab 66, sejumlah 66. Kalau kita nggak terus meletakkan hidup kita di mezbah. Cerita yang terakhir. Berapa minggu lalu, satu malam saya chat-chatan dengan Pak, membahas beberapa hal. Saya ngotot bahwa saya sudah mengampuni orang ini. Saya yang udah sering berdoa, hamba Tuhan, lihat penglihatan, dapat suara Tuhan. Ternyata masih ada banyak hal yang perlu dibongkar. Singkat cerita, malam itu berlalu, kita renangkan. Tenang, sukacita aku di situ udah hilang. Kalau kalian lihat muka aku di situ udah nggak ada senyumnya, bertopi, masker. Saya mau nangis, nggak marah, mau nangis. Yalah, papi bilang, ceritalah. Nggak tahu aku mau cerita apa lagi di situ. Udah diam aja. Datang Debbie bilang gini, apalah, pokoknya macam tekanan batin kok kata Debbie kan. Iya, tekanan batin aku sama lagu itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Rasanya bukan lagunya yang salah, hatiku yang salah. Ya, singkat cerita, besok malamnya papaku telepon. Jadi malam sebelumnya itu tahu apa yang aku ngototkan? Aku ngototkan aku udah mengampuni orang ini nanti nih. Papaku telepon bilang gini, habis doa malam papaku telepon. Pokoknya kalau orang tua dari kampung itu telepon di atas jam 10 itu agak bikin deg-degan. Karena nggak biasanya gitu, apalagi subuh dan tengah malam itu. Karena di sana kan jam 11 lewat. Halo papa ya. Papaku dengan piring. Saya yakin pasti kamu belum tahu infonya karena katamu udah nggak ada lagi Facebookmu sama IG-mu. Ya belum, nggak ada yang kasih tahu. Ceritalah tetangga kami ini meninggal. Salah satu tetangga ini adalah orang yang menurutku sangat mengecewakanku di masa lalu. Orang tua aku nggak tahu. Ya papa aku cerita aja karena meninggal, apa-apa meninggal umurnya dan sebagainya. Tapi tahu teman-teman, malam itu, 2 malam sebelumnya kan aku udah ngotot tuh sama papi, aku udah mengampuni orang itu, aku udah nggak sakit hati nih sama orang nih gitu. Waktu aku dengar dia meninggal, tiba-tiba meluap kemarahan. Aku nggak puas. Kira aku sedih. Aku kenali hatiku. Ini sedihnya kayak aku pulang sampai kamar. Orang meninggal aku sedih, tapi kayak sedihnya tuh aneh gitu. Saya bilang, ini kenapa? Teman tahu, aku kira aku sudah mengampuni sepenuhnya ke dia. Kenapa aku nggak puas waktu aku dengar dia meninggal? Seharusnya dia menderita lebih lama dong, nggak cepat mati. Seharusnya minimal dia lihat waktu aku sukses. Itu loh, kebusukan paling licik di hati paling dalam. Di situ, aku kenali lagi diriku. Sebusuk itu hatiku ternyata. Kalau nggak dibongkar. Aku datang lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ampuni orangnya. Sebelumnya, sebelum dengar dia meninggal, sebelum momen itu, aku tuh kalau bayangin wajahnya aku bisa ingat semua. Malam itu, cara iblis bekerja sekali lagi, menghalangi untuk aku melepaskan pengampunan. Aku nggak bisa ngingat wajah. Itu nih, kalau ngingat wajahnya itu, nggak nyampe sedetik, seperti ada yang menghalangi. Datang lagi menangis aku melepaskan pengampunan. Sekarang, apakah aku udah ingat full mukanya? Belum. Tapi lumayan lebih lama dari yang awal mula aku dengar dia meninggal. Orang meninggal ya kan seharusnya udahlah sedih kan. Di situ Tuhan bongkar lagi sekali lagi hati. Ternyata tadi yang Debbie doakan itu luka paling dalam. Kita nggak pernah tahu kalau nggak dibongkar. Kita kira kita sudah merdeka. Ya merdeka ya, kita mesti tetap tapi sebenarnya waktu kita datang di Tuhan setiap waktu akan ada terus yang dibongkar. Dimurnikan itu mudah enggak? Tahu satu kata yang papi sampaikan waktu kita pergi renang itu yang menurut menguatkan.
Saya parafrase. Kalau bis itu memperhatikan kayak murmurnya bis sama pesawat itu beda. Karena kalau bis dia mogok atau rusak, dia bisa menyingkir ke samping. Paham? Tapi kalau pesawat, dia mau menyingkir di mana? Di awan-awan. Kalau Tuhan terus membongkar hidupmu sampai hari ini, terus seperti rasanya kok masih lagi, kurang lagi. Karena kamu adalah pesawat yang akan terbang tinggi. Bukan bis yang akan kalau mogok, dia minggir. Makanya kalau pesawat itu dipastikan sedetail mungkin. Kalau kamu terbang tinggi, nggak rusak di atas. Dan kamu jatuh. Dan jatuhnya pasti lebih parah daripada bis. Kecuali terbakar kayak yang kemarin kan, kita nggak bisa langsung pungut apa-apa. Jadi teman-teman kalau sekarang, rasanya kok Tuhan nggak kelar-kelar sih proses hidupku. Karena dia mau yang murni dari hidup. Karena kamu akan terbang. Bukan jalan di darat. Ada waktunya kita akan berjalan, kita berlari, tapi terbang. Kalau kamu mau dibawa terbang, pastikan Tuhan akan memastikan semua mur kehidupanmu itu, baut-baut di hidupmu itu rapi, benar, tepat, karena kita akan terbang. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tuaku, sebab aku memegang titah-titah. 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Yang pasti nggak tiba-tiba ya kita lebih berakal budi. Ayat sebelumnya, karena ku cintai Tauratmu. Dan yang kita renungkan adalah peringatan-peringatan. Yang pasti akal budi kita nggak semudah itu untuk diperbarui kalau kita nggak meletakkan hidup kita di mesbah, membiarkan orang lain mengoreksi hidup kita, pemimpin kita menempatkan diri kita di bawah sebuah tudung pemimpin yang berani menegur dan mengoreksi hidup kita. Dan kalau nggak kita terus datang di hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, nggak akan pernah ada yang bisa diperbaharui dalam hidup kita kalau kita nggak lakukan. Kalau tinggal sendiri di hutan, kamu akan terus merasa bahwa semua yang kamu lakukan itu sudah tepat dan benar. Tapi kalau kamu mengizinkan seseorang masuk dalam hidupmu, entah itu pemimpin atau siapapun yang siap untuk mengoreksi hidupmu, percayalah, kamu akan ngerti masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari hidup. Hari ini, siang hari ini, mari kita jangan jadi orang yang hanya berhenti menerima cinta itu, tapi terus mau diperbaharui agar yang ilahi itu makin masuk lagi dalam hidup kita, makin penuh dalam hidup kita. Izinkan pemimpin, izinkan firman, izinkan Roh Kudus mengoreksi hidup kita lebih lagi dan lagi. Yesus memberkati.